وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا نعبد إلا إياه ولا نتخذ أربابا من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تبارك وتعالى بداعيا بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Allahumma arhamna bil Quran. Salamiko sesepuh para masyarakat, bapak-bapak dan satu memuliakan ibu-ibu dan satu memuliakan jamaah pengajian ranting-ranting yang mungkin tansah kaparingan rahmat inayah ma'unah saking dalam Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Monggo ing dalem menika kita nyinahu sesarengan kitab Ighathatul Lahfan min Masyriqis Syaitan, khususnya bab ini tipu daya setan. Kenapa kita mesti tahu tipu daya setan? Kenapa kita harus tahu tentang tipu daya setan? Kira-kira apa? Kok kudu ngerti tipu daya setan itu kepentingan itu apa? Kalau waksuli melih sampun asli kalau tanggal-tanggal bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ditanggal-tanggal ikan jam-jam anaknya kadang-kadang jawab pun ragu-ragu. Ingin juga pertanyaan, apakah di dalam hidup kita ini kita punya musuh? Karena mana? Yakin Pak? Punya musuh enggak? Ada yang punya musuh? Aku lagi beli musuh Pak Ustaz. Eden? Wonten ingkang kabutan kagungan musuh? Ini penting nih Bapak Ibu. Kadang kan buat nyadari apa mana sing rada kejawen banget itu ragu di musuh sisi kakean dari itu. Padahal yang namanya seorang muslim, orang yang mengaku dirinya muslim, dia sudah memproklamasikan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Proklamasi itu meneguhkan, menegaskan bahwa kita harus punya musuh. Kok sakit kok Ustaz? Kita lihat salah satu ayatnya yang perlu kita lihat, apa janji setan kepada Allah. Setan ini pernah berjanji oleh Allah. Wonten ing dalam surat An-Nisa ayat 118 119. An-Nisa 118 119.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala la'attakhidanna min ibadika أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Ini proklamasi setan kepada Allah ketika dinas bahwa setan itu sesat, maka dia minta bagian. Dia diberikan bagian. Apa itu? Dia bisa menggoda manusia yang mau digoda. Apa itu bentuknya? Walaudillannahum, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka. Kira-kira kalau kita akan berjalan, Bapak Ibu, Mas, kita mau berjalan nih, ada pihak tertentu yang mau menyesatkan jalan kita. Kira-kira itu teman atau musuh? Musuh. Jelas-jelas dia mau menyesatkan jalan. Dia mau belokkan jalan. Dia mau sesatkan, tidak menuju arah yang kita tuju. Walaumanniyannahum, dia akan memberi angan-angan kosong, angan-angan palsu. Dia akan menipu kita dengan sesuatu yang misdi, terutama kaitannya dengan masalah dunia. Dia akan menipu kita di sampaian kita ini sudah diincar oleh setan, akan menipu, akan ditipu kita dengan angan-angan kosong. Pun nanti ningali dok amun-amun. Oh, bukan dok amun-amun. Persen dok amun-amun. Abang dok amun-amun. Di aspal jam 12 siang, panas terik matahari, nampak kayak air gitu. Tapi setelah didekati, tidak ada. Itu kalau sampai nanti ngadepin setan, dia akan memberikan angan-angan palsu tentang dunia yang ternyata setelah didekati tidak dapat. Pokoknya setan akan mendorong siang malam
siang untuk malam, malam untuk siang, kaki untuk kepala, kepala untuk kaki, dibolak-balik, pokoknya dia sampai lelah mencari dunia itu, tapi tidak dapat. Justru malah banyak yang sebaliknya. Kadang kita tertipu, karena memang kalau orang hanya mengejar dunia dengan semangat dunia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dirusak nikmatnya itu. Siapa yang pagi-pagi pikirannya hanya dunia, maka Allah akan merusak kenikmatan mereka itu. Itu kerja setan. Dan setan juga akan menyuruh untuk dicontohkan secara langsung di sini, memotong telinga hewan ternak, merubah ciptaan Allah. Motor nopo. Ada yang berubah ciptaan Allah? Amin. Transgender. Transgender. Mbak itu malah alisnya dihilangi, diganti alis palsu. Ya, sampai ayu malah diganti yang di coretan itu. Jadi ini menurut rumah saya cantik cerita, padahal malah jelek, merubah ciptaan Allah. Jadi setan itu kerjanya memang menyesatkan, menipu. Dia akan membuat angan-angan kosong supaya kita ini tersesat jalan. Hanya di dalam hal ini, siapa yang menjadikan setan itu wali, pelindung, maka dia pasti akan mendapatkan kerugian. Tiap ingkang derek setan itu mesti rugi, buatan yang untungnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan yang demikian itu kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh dari golongan setan, dari golongan jin dan manusia. Jadi setiap nabi itu dijadikan oleh Allah musuh. Musuh itu setan dari golongan jin maupun manusia. Jadi musuh bebuyutan kita ini adalah setan. Pertanyaannya saya ulang lagi, Bapak Ibu, Mas, Mbak, siapkah kita punya musuh? Dengan yakin harus kita jawab, siap. Tapi yang berat, Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu strateginya musuh, tipu daya musuh, kira-kira menang membokar. Kita tidak tahu nih strateginya lawan nih. Kita bodoh tentang tipu daya musuh kita, khid'ah atau tipu daya musuh. Bisa dipastikan kita kalah, kecuali orang-orang yang siapa yang tidak bisa ditolong, yang tidak bisa diganggu setan, itu namanya sunggal. Nanti di ayat lain disebutkan illa min ibadikal mukhlasin, kecuali orang-orang yang mukhlas. Berbeda dengan mukhlis loh ya. Mukhlas itu fi'il apa? Isim apa? Mukhlis kali mukhlas niku benten Pak.
Dan sing pernah belajar isim mukhlis niku orang yang ikhlas. Berarti fa'il nih. Orang yang berusaha untuk ikhlas, itu namanya mukhlis. Tingkatannya naik lagi, mukhlas. Mukhlas itu maf'ul, ditolong bisa ikhlas, ditolong bisa ikhlas. Jadi peran Allah sudah ada di sana. Peran Allah sudah ada di sana. Ketika orang-orang yang berusaha untuk ikhlas, berhasil ikhlasnya diterima Allah, dia ditolong oleh Allah sehingga ikhlas. Itu namanya mukhlas. Itu yang kita. Sakit dipahami. Ini pengantar untuk menuju kenapa kita harus tahu tipu daya setan. Oke? Kita masuk pada judul yang tadi kita sampaikan. Al-Bab Tsani Asyar, bab yang ke-12 dari kitab Ibadatul Lafan fi makayidis syaitani lil awwami wal juhali min jihatil jahli wa talbisihi alaihim fiddin. Intinya yang tadi, tipu daya setan menghadapi orang awam dan bodoh. Intinya itu tentang urusan din kita. Dia akan membuat talbis, pengkaburan, percampuran antara hak dengan yang batil, tidak jelas dalam agama itu. Itu kerja setan. Maka pasal yang kita pahami adalah pasal wa makayiduhu lil awami wal juhali asyaddu min makayidihi lil ghairi. Tipu daya setan terhadap orang awam dan orang-orang bodoh itu lebih dahsyat daripada tipu daya kepada selain mereka. Fa innahu yulabbisu alaihim fil aqaidi wal a'mali fayaj'alul batila fi suratil haqqi wa yaj'alul haqqa fi suratil batili wa yumannihimul amani al-kadhibah wa yukhawwifuhum al-makhawifa al-batilata. Boleh dibantu Mas Yun? Kasih sini ya. Mulai dari ya. Sesungguhnya setan mengalihkan pemahaman mereka dalam hal keyakinan atau akidah dan amal perbuatan. Ia menjadikan kebatilan tampak seperti kebenaran dan menjadikan kebenaran tampak seperti kebatilan. Ia memberikan angan-angan palsu kepada mereka dan menakuti mereka dengan ketakutan yang batil. Ia membujuk mereka untuk mengikuti nenek moyang, guru-guru, dan orang-orang terkemuka secara taklid buta, tanpa pertimbangan nalar dan tanpa verifikasi yang benar. Ia membayangkan kepada mereka bahwa inilah puncak ilmu dan amal, dan bahwa siapa saja yang menyelisih mereka adalah ahlul bid'ah yang sesat. Itu paragraf berikutnya. Jadi intinya setan itu membisikkan kepada orang-orang bodoh dan awam untuk taklid buta dan fanatisme
tanpa ilmu, fanatisme buta. Dia menanamkan taklid dan fanatisme buta. Contohnya masih ada tidak sini ya? Setan itu membisikkan untuk mengikuti nenek moyang atau tokoh tertentu di suatu tempat tanpa tahu dalilnya. Nanti kalau ditanyakan, itu memang sudah dari leluhur, itu dari kebiasaan orang-orang tua. Pernah Anda begitu? Ya. Biasanya ini dimasukkan ke kearifan lokal. Jadi setan ini Pak, ada barang-barang tertentu yang mengandung kesyirikan tetapi dianggap kearifan lokal. Kalau ditanyakan, yaitu dari luhurnya seperti itu. Ada namanya sedekah bumi. Kalau para nelayan sedekah laut. Itu sih disedekahi sama. Jadi istri nopo dewa laut, nopo sing jaga kampung itu, sing bau reso. Sampai pernah tahu tidak dulu kisahnya Kiai Slamet yang mati itu? Tapi Kiai Slamet tidak mati, katanya mati juga. Sing kita milih raya ngomong kata itu lah. Itu nak ditakoni kira-kira ilmune king ini. Kok bisa tai kerbau dikeramatkan? Dan sampai kalau nantang wong-wong sing do meyakini keramat, itu debat ramu-ramu. Pernah pinangge kalian tiang yakinnya tentang ngoten niku. Pernah panggil? Pernah panggil kan? Dereng, Pak. Alhamdulillah. Makona. Mantap sekali ya. Solo kali ini sangat dong. Waduh nggih. Alhamdulillah, sama dengan ada cerita Pak. Ini di luar tema, tapi ada kaitan. Jadi Pak, ada cerita. Jadi lucu menurut saya gitu. Ini cerita tentang Pak Presiden kita, tapi lucu waktu itu. Lucunya gimana? Ketika dia ke Padang, Sumatera Barat, itu udah digubri sama orang, Pak. Udah digubri sama orang. Disuruh keluar, nggak pada keluar itu, hormat pakai bendera itu, nggak ada yang keluar. Satu kali ada yang ke Solo, Pak. Solo, Pak. Tahu Solo kan? Apalagi ngomongin dia di depan tukang becak. Wah, marah-marah lah, Pak. Ngomongin tentang presiden yang dipuji-puji itu, kemudian dicela Pak di depan tukang becak itu, yang yakin benar bahwa dia memang junjungannya, dia memang memberi keadilan, ya, macam-macam lah gitu. Sementara di sana tidak diyakini. Nah, dia tidak tahu bahwa tukang becak tadi itu dengan yakin yakinnya marah-marah lah Pak. Nah, gitu. Nah, mungkin gitulah kalau ngadepin orang yang yakin terhadap kesyirikan, kemudian kita celah Tuhan mereka tadi itu, sampai masih dimarahi. Percaya nggak? Sampai ke Solo ketemu sama orang yang nyari tai kerbau itu, dan tai kerbau itu sudah ada yang membuktikan bahwa banyak tai kerbau buatan yang tidak dari itu lubang yang sama itu. Jadi ada lubang lain, kerbau lain, kemudian bumbu
dibungkusin dari Sragen, itu saya dengar dari Sragen itu, dari Sragen, diimpor dari Sragen, bukan dari Slamet, kemudian dijual pada saat sekata itu, laku juga. Nah gitu. Ada orang-orang begitu tuh ya sholatnya ke masjid besar Surakarta itu juga Pak. Dulu ya udah wudu, ya udah sholat. Ya Allahu Akbar itu Pak, ribut tadi. Gemes buatan tadi. Ada seperti itu ada. Orang-orang awam tidak pernah belajar tauhid secara baik, tidak pernah diajari seperti apa kita harus bersikap kepada syariat Allah, mementingkan Allah, tidak boleh mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang berhak memberikan manfaat dan madarat itu hanya Allah. Allah itu punya nama yang bagus, namanya An-Nafi'. Allah yang maha memberi manfaat dan Ad-Dar. Ada nama Allah namanya Ad-Dar. Apa artinya? Allah yang maha memberi madarat. Itu yang berat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat Asmaul Husna itu. Ada An-Nafi, setelah itu baru Ad-Dar. Allah yang maha memberi manfaat dan maha memberi madarat. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh meyakini hal-hal yang mengandung kesyirikan. Tapi kenyataannya di masyarakat masih ada. Dulu di kampung saya Pak, sekarang sudah tidak ada. Itu kalau surah itu buka baju, buka celana juga, keliling itu di kampung itu Pak. Malam Pak. Malam. Tawaf. Zaman dulu saya masih kecil katanya itu. Ini ada juga Pak. Ada juga. Iya. Dan dari di tempat saya saja, daerah saya memang banyak abangan, banyak orang-orang awam yang aneh-aneh. Jadi dia nyembelih sapi nanti Pak, itu kepalanya ditanam di perempatan kampung, kakinya di pojok-pojok desa. Nah, ditakoni ini pun dalilnya nopo bayar kan kiranan dalilnya itu bapak lu yang menunggu. Nah, nanti terus, nah ajeng panen pari, enten apa begini? Bibit. Bibit itu kan mulai, dan betul mulai itu bibit. Terus gino pun ibu sampai gawe sego wiwit itu sinten. Dewi Sri ini bojone Dewi Dewa napa? Ya Allah. Dewi Sri. Nah, kalau ditanya Dewi Sri ini sinten? Cek luhur Dewi Sri. Sinten? Anu nyanyianmu di Hasti. Itu juga kaitannya dengan keyakinan-keyakinan yang kalau ditanya dia tidak ada dalilnya. Kalau dari agama jelas tidak ada dalilnya kok. Masa kita bersedekah sama Dewi Sri? Tidak ada ceritanya. Boleh kita bersedekah mensyukuri nikmat Allah, tidak apa-apa. Mau pakai sate, mau pakai opor bebek juga tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian dibuat yang khusus, sesajinya khusus, bakar ini khusus, dan dipersembahkan untuk Dewi Sri, ditanya itu saking pundi tombah, tuntunanipun tombah. Ya orang ngerti toleh itu bapak mungkin yang menunggu kan nanti ini jawabanipun. Nah, itu namanya tipu daya setan untuk orang awam. Pemuda-pemuda saat ini pelaku gitu. Istilah kuda Mas. Anda tahu itu. Tapi kalau roh menjaga tempat-tempat yang dikeramatkan, itu kalau kita tidak hati-hati dan yakin kepada Allah bahwa setan itu ada dan bisa menggoda,
itu diyakini sebagai roh jahat. Misalkan begini Bapak Ibu, pernah sampai lewat di satu tempat bau tiang godok pohon, kok ini bau godok pohon padahal orang omah sing cerak mriku sing godok pohon, mambune mambu godok pohon, terus mati lampu. Kira-kira merinding loh. Jadi kejadian begini, ada tempat khusus di tempat saya itu, di kampung saya itu. Sekarang sudah nggak tahu gimana ceritanya. Dulu ada lumpang, tahu lumpang ya Mas ya, yang untuk padi itu. Di situ tuh sering kali, nak waktu sore itu mau maghrib itu mambu penggodok pohon. Yes, gitu. Padahal Mbak Yu gue godok pohon, boten, niku nggih mboten rene godok pohon. Itu yang mari. Ayo, cinta di godok pohon niku. Ya Islam. Islam. Orang kotok pohon Pak. Enten meleh kejatuhan asli nih, asli. Ini di kampung juga, tapi bukan di kampung saya. Tukang ojek. Masuk ya. Tukang ojek pengkolan. Nah, bagi tukang ojek online baru buka. Karena kemarin kelindes tradisi. Lah itu pernah dia bawa orang, berhentinya bukan di rumah, minta berhentinya itu dekat jembatan. Jadi itu asli kita kan, ya cerita itu masih ada hubungan saudara. Terus udah dikasih duit, pergi. Setelah diterima duitnya itu berubah jadi daun. Ayo. Kira-kira tukang ojeknya wali lo meneh ana wong njaluk di ikan bonceng itu di wali lo. Terus beberapa cerita yang saya yakin ini benar karena memang setan itu licik dan bisa. Setan bisa. Apa itu? Di tempat-tempat kuburan keramat itu nanti ada suara-suara tertentu yang mirip-mirip dengan Sunan Kalijaga. Bahkan hari ini orang itu bisa dimasukin rohnya Sunan Kalijaga katanya. Kemudian bisa ngomong yang pandai seperti Sunan Kalijaga. Ayo, kira-kira sampai berani ngadepin Sunan Kalijaga yang dibuat-buat oleh si setan ini. Ini bisa, setan bisa membuat seperti itu. Setan dari golongan jin bisa dia membuat rasa takut dengan cara-cara gaib seperti itu. Bisa. Sakit. Dia bisa berubah wujud. Dia bisa menipu manusia. Dia bisa memberi rasa takut dan bisa membuat tadi suara yang mirip-mirip dengan katanya Sunan Kalijaga. Padahal itu setan yang membisikkan, yang suaranya dimiripkan dengan dia. Jadi ada
bayar sekarang ini ada pakai namanya pakai apa? Oh, kalau bayar awal itu apa namanya? Kalau istilah di perkebunan namanya bayar apa? Mahar. Harus bayar mahar itu. Benar Pak. Bayar mahar. Kok ngerti? Jadi orang itu nanti sebenarnya dia dimasukin jin. Dukunnya tadi itu memasukkan dia jin, tapi langsung dia berubah pintar, bisa bahasa Jawa, bahasanya halus, ngaku Sunan Kalijaga, seperti itu. Atau kalau di Pekanbaru dibuka kursus bahasa Inggris cepat, itu kayak gitu juga, tapi jin Pak. Jin yang membuat tadi itu dia bisa ngomong bahasa Inggris cepat. Ada itu. Tipu daya setan itu sangat banyak, dan mampu setan itu membuat tipu daya seperti itu. Maka kalau di kampung-kampung, di tempat-tempat yang keramat, yang masih orang suka mengkeramatkan sesuatu yang istimewa, biasanya kalau ada punya gawe, tempat itu biasanya dikasih sesajen. Ini masih ada? Masih ada? Masih. Enak. Batu nopo bawa besar nopo perempatan kali. Jadi kalau ada yang mengatakan penunggu tempat, itu kita harus meyakini Bapak Ibu, penunggu itu berarti kalau membuat aneh-aneh itu terjadi benar, itu berarti setan. Setan bisa mengganggu orang-orang yang tidak mau kelas, itu bisa. Orang jadi tabrakan juga bisa. Setan seperti itu. Membuat bau aneh tadi itu juga bisa. Oh, gampang kalau setan itu. Dia bisikan suara-suara tertentu, bisa. Atau yang sering terjadi, suara orang yang dikeramatkan, misalkan si fulan, kiai fulan, dia dikeramatkan kemudian diziarahi, lalu muncul suara si fulan si kiai tadi itu, padahal itu suara setan yang mirip dengan si mayit yang sudah mati, si kiai yang sudah mati tadi. Itu bisa menjadikan tipu daya sehingga orang itu tertipu, seakan-akan si fulan bisa memberi petunjuk. Makanya di dalam hal ini hati-hati dan waspada, sebab di tempat-tempat tertentu di situ masih banyak diyakini. Kalau disebut penjaga, sekali lagi penjaga yang dimaksud sebagai orang muslim, kita harus tahu bahwa setan ada di tempat-tempat tertentu yang bisa menggoda, mengganggu manusia. Makanya kalau kita mendatangi satu tempat yang jarang disentuh orang, atau di situ singut lah, nah itu kita harus berdoa, a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Jadi dimanapun Bapak Ibu mau buang sesuatu, Ibu juga gitu, buang air hangat Bu, bibar masak mie, gitu, di saring sing saring panas niku wau anjing bucal, ampun bucal kok ngoten. Bu, enten sing sama-sama mboten? Jarang. Napa air panas sisa napa napa anjing bucal, ampun bucal kok ngoten. Bisa aja setan itu lewat, dia kena siraman jaringan bisa.
nanti diharapkan kesambet. Padahal memang kita seharusnya ketika membuang sesuatu kita harus membaca kalimat thayyibah, bismillah, atau kaitannya dengan tadi doa supaya tidak diganggu makhluk yang jahat. Bapak mau buka hutan, buka alas, atau habis beli tanah rumput, sudah lama tidak ditebang kan, rumputnya tinggi-tinggi. Pertama kali Bapak harus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Harus itu Pak. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Pulau do minggir, lapang do minggir Pak. Orang wani Pak. Dan ini contoh-contoh kaitannya dengan setan menipu orang-orang bodoh, menipu orang-orang awam. Atau seorang pemuda menyaksikan ritual tertentu di kampungnya. Oh, tadi sudah ya, itu tadi. Oh, akhirnya dia ketika pemuda tadi mengingatkan tentang sedekah bumi dengan sesajen tadi itu, atau roh penjaga desa tadi itu, ketika nanti ditanyakan itu turun-temurun dari leluhur, kemudian kalau anak muda tadi itu menolak, dia akan dicap tidak menghormati tradisi. Nah sekarang diundangkan di daerah termasuk kearifan lokal tadi. Ini yang berbahaya, sesuatu yang mengandung kesyirikan tapi dianggap arif bijaksana. Nah ini sih kedana kesan-kesan Pak. Sedekah laut, sedekah bumi, sedekah laut, terus wiwit untuk Dewi Sri, macam-macam itu. Tak perlu medali jam sama namanya sesi kedua nih. Jadi 3 sesi berarti Pak. Oke, kelihatannya sudah pun ngawe-ngawe tembur ini. Kedua di luar. Baik, sampai di sini dulu. Kita nanti sing tangan badan. Kalau mimpi buruk itu termasuk ganggu setan Pak? Iya. Mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar orang gila, kemana-mana jumpa, dari ke sana jumpa, dari ke situ jumpa. Ini kami gereja modern kebetulan. Itu namanya mimpi buruk. Tanda mimpi buruk itu apabila setelah mimpi itu hatinya tidak tenang, hatinya takut, hatinya khawatir, hatinya gundah, maka hendaklah segera bangun, mengucapkan ta'awud, kemudian meludah ke kiri 3 kali, atau ada tafsiran lain menghembuskan 3 kali, kemudian segera ambil air wudhu. Tidurnya pindah Pak, walaupun cuma berapa senti pindah, ampun turut kembali.
Geser sidik Pak. Jadi rasa. Ngambil yo nang ngisor. Jadi sebaliknya kalau mimpi bagus itu tandanya setelah mimpi bangun dalam keadaan hatinya senang, hatinya bahagia, hatinya tidak gundah, tidak takut, kemudian dia diperintahkan mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang pertama tadi itu, jangan sekali-kali meyakini isi mimpi itu. Setelah kita mohon perlindungan kepada Allah dari mimpi yang buruk tadi itu, jangan sekali-kali meyakini isi mimpi itu. Ini Pak, aja kegawa-gawa mikir-mikir apa gitu ya, ini perlambang apa. Rasulullah perintahkan jangan meyakininya. Namanya setan. Makanya mimpi itu ada 3. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari setan, ada mimpi dari dirinya sendiri. Ini babnya itu. Kalau mimpi dari Allah itu yang tadi yang menyenangkan tadi itu, mimpi ketemu Nabi. Nah, itu tidak bisa diganggu setan. Pernah ada yang mimpi ketemu Nabi? Yang kedua, mimpi dari setan. Jadi tadi contohnya, mungkin waktu itu tidak berdoa, dia memang kerjanya yang haram-haram, kerjanya yang maksiat-maksiat, kasih mimpi buruk. Yang ketiga, mimpi dari dirinya sendiri. Seperti cerita kawan saya, Ustaz, kawan saya ini Ustaz. Pernah ada seorang perempuan yang jatuh cinta sama dia. Ustaz ini udah punya istri, udah punya anak. Cuma ada yang jatuh cinta lagi. Lalu datang kepada Ustaz itu. Dia menceritakan bahwa dia memimpikan Ustaz. Apa kata Ustaz tadi? Jadi perempuan tadi cerita kalau memimpikan Ustaz, mimpi tentang Ustaz. Ustaz jawabnya benar. Mimpi kan telur. Mimpi itu ada 3, mimpi dari Allah, mimpi dari setan, mimpi dari diri sendiri. Sampai itu mimpi dari diri sendiri, dibuat-buat sendiri, gitu. Bukan dari Allah itu. Lalu pikir banget, wis pokoknya artinya gemantil-mantil nonton itu. Akhirnya ketemu di mimpi. Kan gitu kan. Kalau sampean itu hatinya itu kumantil-mantil kalau Nabi, kerinduannya itu tak terhingga kepada Nabi, wajar kalau Allah memberikan hadiah kepada Anda mimpi ketemu Nabi. Kalau sampean itu mimpinya sama artis umpamanya gitu kan, terus pokoknya jatuh cinta sama artis, ketemunya ya artis ini. Cerita kawan, ada yang ketika haji itu pengennya ketemu orang soleh, tak taunya ketemu artis. Di sana itu ketemu artis. Itu mengingatkan kita cerita tentang Buya Hamka. Buya Hamka pernah punya cerita. Ada orang datang kepada beliau, wahai Buya, kenapa saya ketika di tanah suci itu pikirannya itu yang enggak gitu, yang maksiat, ketemunya juga tidak baik-baik, padahal di tanah suci. Kemudian Buya Hamka menimbang, saya sering ke Amerika,
tapi pikiran saya ada yang jelek-jelek dan ketemunya yang baik-baik gitu. Jadi kemudian beliau mengatakan bahwa seseorang itu tergantung kepada apa yang dia pikirkan itu. Kalau dia pikirannya itu yang ngaco-ngaco tadi itu, dia pikirannya itu yang jelek-jelek, dia pikirannya itu yang maksiat-maksiat, di tanah suci pun yang ketemu yang itu. Ya minta ditemukan orang soleh, ketemunya artis juga. Tahu artis kan? Bapak Ibu tahu artis nih? Bibar joget nih, dapat duit, umroh, ya kan? Lalu itu pulang joget lagi, umroh lagi, umrohnya bisa ngalahin sampai 4. Sebulan bisa 2 kali umroh dia, sampai belum tentu 5 tahun sekali kan? Bayarannya mahal, hal gitu. Walaupun ada 1-2 yang taubat habis umroh, tidak mau nyanyi lagi, tidak mau joget lagi, tidak mau main film, buka-buka lagi, ada juga. Tapi tidak banyak. Orang-orang yang dirahmati Allah itu biasanya seperti itu. Maka dari itu kembali ke pertanyaan mimpi, nah itu termasuk gangguan setan yang pertengahan itu. Jadi buatan ya, kalau dari kualitas gangguan setan itu menengah itu. Jadi belum sampai kayak orang kesurupan ya. Tapi ya harus diantisipasi. Caranya gimana? Tidur, duduk, berdoa, menghadap ke kiblat seperti orang mati itu loh Pak. Bujur ngaler, miring arah kiblat. Nah itu di antara upaya supaya tidak diganggu setan. Kadang wonten boleh. Biasanya pun Bapak yang tersebut. Enggak mungkin. Besok lagi. Ya. Kalau mimpi isinya menyenangkan, tapi begitu bangun sedih. Mimpi misalkan Makan enak. Dodet. Rezekinya lancar, punya mobil banyak, terus rumah megah, begitu bangun sedih kan? Ada yang pernah kayak gitu? Ada. Berarti kurang bersyukur di luar. Ketika mimpi yang bagus seperti itu, kemudian kenyataannya belum kaya misalkan ya kita syukuri, mungkin ini jalan awal Allah ngasih kabar gembira, sebentar lagi akan datang seperti itu, misalnya kan? Ini no, sakit no kok. Seperti cerita siapa yang diwawancari Koh dan di kemarin yang orang mana kemarin dia? Pontianak. Ada yang pernah melihat di postcardnya Koh dan di yang diwawancara itu mu'alaf yang dari Pontianak, perempuan itu, bos perusahaan tapi kemudian bisa sama suaminya. Beliau pokoknya sedih lah, sedih bertambah sedih itu. Dan suaminya tidak mau lagi sama dia, hanya 4, dibawa sama ibu itu, disiksa macam-macam sama suaminya, karena dia tidak diterima keislamannya. Kemudian sampai balik ke orang tuanya juga kayaknya masih non muslim dan tidak mau terima juga orang tuanya.
ibunya aja belum sudah ke kota lagi, menyambung hidup yang baru, akhirnya kontrakan 2 kali 3 meter yang kesedihan sampai dia makan cuma dengan garam macam-macam, dengan kesedihan yang sangat dalam. Kemudian dia meminta kepada Allah, menangis kepada Allah. Kalau si puncak kesedihan, kemudian mungkin Allah ngasih mimpi, nah itu kan, ngasih mimpi, atau ngasih sesuatu yang Allah pasti akan berikan jalan keluar. Ternyata paginya itu dia usaha di perumahan dan macam-macam. Ternyata pagi itu ada yang masuk dari Singapura. Dari Singapura, orangnya tidak di Indonesia, tapi langsung laku dan kemudian dapat laba yang banyak. Artinya apa? Ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada berita gembira di tengah kesedihan itu menjadi awal kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi kalau kita diberikan mimpi yang enak, semoga itu awal Allah akan berikan kenyataan yang enak itu. Sudah lama memimpikan punya NMAX, umpamanya gitu, melihat tuh NMAX kok gede enak gitu. Taunya terbawa mimpi, tapi jangan-jangan itu mimpi yang ketiga tadi itu, mimpi dari dirinya sendiri. Nah, itu belum mimpi dari Allah itu. Kan kadang-kadang begitu kan, kepikiran terus sampai ke bawah mimpi. Kata orang Jawa, mimpi kembangnya turu ke mau. Nah, akhirnya cuma jadi ya kembang itu. Berbeda kalau dari Allah ketika setelah kita bangun itu betul-betul hati bahagia. Cekap ya.